Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian apa saja sih untuk bedanya dari PS5 digital dan juga yang versi disk. Perbedaan pertama adalah dari segi harga. Untuk PS5 Digital Edition ini harga resminya adalah 7,3 juta rupiah. Sedangkan yang disk version adalah 8,8 juta rupiah. Jadi perbedaan antara harga kedua PS5 ini adalah sekitar 1,5 juta rupiah. Namun karena stok dari PS5 ini langka banget ya, sehingga di pasaran ini harganya naik banget. Kalian bisa mendapatkan versi PS5 Digital version ini paling murah adalah sekitar 11 juta rupiah. Sedangkan untuk yang disk version ini paling murah sekarang adalah 13 juta rupiah. Jadi selisih harga di pasaran adalah sekitar 2 juta rupiah. Wow. Lalu dari segi beratnya, untuk PS5 Digital Edition ini lebih ringan yaitu 3,9 kg. Sedangkan untuk di yang disk version adalah 4,45 kg. Perbedaan yang kedua adalah dari segi fisik. Dan untuk bagian fisik sebelah kirinya ini sama ya. Tidak ada perbedaan sama sekali, terdapat logo BS di bagian pojok kiri atas. Yang disk version juga sama. Lalu kita akan cek untuk bagian atasnya. Jadi lagi-lagi sama, untuk di bagian atasnya terlihat dari bagian kiri dari kedua PS5 ini. Lalu kita akan cek untuk bagian samping kanannya. Dan perbedaan pada bagian kanannya, disk version lebih menggembung ke atas seperti ini. Dan untuk yang digital version adalah lebih rata seperti ini. Lalu kita cek untuk bagian bawahnya. Dan ini adalah bagian bawahnya. Untuk yang PS5 versi disk version, dia lebih tebal. Sedangkan untuk yang di digital version, dia lebih meruncing bagian ujungnya. Untuk detail lain seperti letak lubang-lubang dan baut untuk stand ini sama saja ya, serta tulisan-tulisannya ini sama persis, tidak ada perbedaan sama sekali. Lalu kita cek untuk di bagian belakangnya, dan ini adalah bagian belakang dari PS5 disk version dan digital version. Sama sekali tidak ada perbedaan seperti letak-letak dari port kabel power, lalu port untuk HDMI, kabel LAN, dan dua buah slot USB 3.0 ini benar-benar sama. Serta kisi-kisi angin dari PS5 kedua versi ini benar-benar sama bentuk dan letaknya. Dan lalu kita akan cek untuk di bagian depan, dan ini adalah perbedaan dari kedua versi PS5 untuk bagian depannya. Dan untuk bagian depan ini benar-benar kelihatan banget ya bedanya. Kalian bisa lihat di sini, untuk di bagian disk version ini terdapat tambahan tongolan seperti ini untuk tempat memasukkan Blu-ray disknya. Sedangkan untuk di PS5 digital ini benar-benar lurus seperti ini. Dan saya untuk desainnya lebih suka di yang PS5 digital. Karena lebih simple gini aja ya. Untuk desainnya lebih lurus gini aja tanpa ada lekukan-lekukan tambahan seperti di PS5 disk version. Lalu di bagian depan ini juga ada perbedaan dari jumlah tombol. Jadi untuk tombolnya di yang disk version ada dua ya, tombol power dan tombol eject di sini. Sedangkan untuk yang di digital version hanya tombol power saja. Untuk port lainnya ini peletakannya serta jumlahnya sama, yaitu terdapat sebuah port USB dan sebuah port USB Type-C. Begitu pula dengan yang digital version ada sebuah port USB dan USB Type-C. Lalu untuk kedua versi PS5 ini untuk aksesorisnya apakah sama? Ya, sebagian besar adalah sama. Kita bisa mendapatkan dua jenis DualSense yang tipe dan rasanya ini sama ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Dan untuk aksesoris seperti kabel HDMI, kabel USB Type-C, dan kabel power ini sama saja semuanya. Yang berbeda dari aksesoris kedua versi PS5 ini adalah dari stand-nya saja. Jadi seperti ini, untuk stand bagian PS5 disk version dia lebih tebal ya. Sedangkan untuk yang versi digital dia lebih slim gini aja. Dan setelah perbedaan dari segi harga, berat, fisik, dan juga aksesorisnya, saya akan menunjukkan perbedaan dari segi fungsi dari kedua versi PS5 Digital Edition dan disk version ini. Yang pertama untuk yang versi digital version, untuk gamenya ini hanya bisa kita lakuin ya, kita install ke dalam PS5 ini secara digital atau secara download saja. Yang artinya karena kita hanya bisa menginstal game ke dalam PS5 digital ini secara download, kita harus memiliki akses penting yaitu internet. Size dari game-game PS5 itu sangatlah besar, antara berkisar minimal tuh 60 GB hingga 100 GB lebih sedikit. Ya memang untuk kecepatan internet yang biasa ini sudah bisa untuk melakukan download game-game PS5, namun pastinya membutuhkan waktu lebih lama untuk mendownload dan menginstal game ke dalam PS5 Digital Edition ini. Lalu untuk yang disk version, untuk PS5 disk version ini ada dua pilihan ya yang kalian bisa lakukan untuk menginstal game ke dalam PS5 disk version ini. Yang pertama dengan cara download atau online ya, sama seperti yang digital. Kita mendownload terlebih dahulu gamenya dan menginstal ke dalam PS5-nya. Lalu yang kedua, kita memasukkan disk berupa data seperti itu. Lalu kita install gamenya melalui data dari disk tersebut. Dan untuk menginstal game menggunakan disk, kalian tidak lagi membutuhkan koneksi internet. Jadi kalian bisa melakukannya secara offline.
Jadi itulah kenapa untuk harga dari PS5 Disc version ini lebih mahal ya, karena dia bisa melakukan instalasi secara online seperti PS5 digital dan juga instalasi game secara offline melalui disknya. Untuk harga dari game digital dan game fisik itu sama saja ya, serta isinya itu sama persis, tidak ada perbedaan sama sekali dari segi datanya. Untuk keuntungan dari game yang bentuknya digital adalah dari segi harga yang lebih cepat update. Update harga di sini adalah harganya biasanya lebih cepat turun daripada yang disc version, dan juga untuk game digital ini kita lebih sering akan mendapatkan promo-promo menarik seperti diskon dari PlayStation Store sekitar 15% hingga 20%-nya. Dan keuntungan selanjutnya dari game digital ini, selain kita mendapatkan cepatnya update harga, kita bakalan juga mendapatkan cepatnya update perilisan game-game terbaru dari PS5. Jadi ketika game PS5 itu baru saja dirilis, kita bakalan bisa langsung memainkannya, kita tinggal mendownloadnya melalui PlayStation Store PS5 tersebut. Berbeda dengan jenis game fisik yang baru saja dirilis, kita bakal menunggu sekitar seminggu lebih lama dari tanggal perilisan awal game tersebut ya. Karena untuk distribusi masuk ke Indonesia itu game fisik membutuhkan waktu sekitar seminggu lebih lama dari tanggal awal perilisan game tersebut. Dan untuk game digital ini bakalan lebih simple. Kenapa? Karena kita tidak perlu lagi membawa berbagai macam jenis kaset game. Jadi cukup login ke akun kalian dan tinggal pencet-pencet untuk memilih game-game atau berpindah dari game satu ke game lainnya. Untuk game PS5 yang berjenis disk, kalian untuk menginstalnya perlu memasukkan disk tersebut terlebih dahulu ke dalam PS5-nya, lalu kalian bisa menginstalnya secara offline tanpa terhubung ke internet. Dan dalam memainkan game untuk PS5 disk version ini saya rasa lebih sedikit ribet ya dibanding yang digital version. Kenapa? Karena untuk memainkan game dari PS5 disk version terlebih dahulu kalian harus memasukkan disk dari game tersebut untuk bisa login ke dalam gamenya. Jadi apabila kalian bepergian atau berpindah-pindah, harus membawa semua jenis disk kalian ya, atau disk game kalian untuk bisa memainkan game-game dari PS5 disk version. Dan juga apabila kalian ingin berpindah dari game satu ke game lainnya, kalian terlebih dahulu harus mengeject, mengeluarkan disknya, lalu memasukkan lagi game yang kalian ingin mainkan setelahnya. Jadi ribetnya di situ ya, harus keluar masuk disk untuk setiap kali ingin memainkan game-game dengan jenis yang berbeda. Dan enaknya untuk game-game yang berjenis fisik, kalian bisa mengkoleksinya, bisa melihat manualnya, bisa memegangnya secara fisik ya. Berbeda dengan game digital yang kalian hanya bisa melihat versi fotonya seperti itu saja. Dan bagi saya yang sering gonta-ganti game, apabila setelah tamat ya, untuk yang game fisik ini lebih bisa kita jual lagi, dan selanjutnya uang dari penjualan tersebut kita bisa belikan lagi untuk jenis PS5 game yang terbaru. Dan untuk game yang versi digital, ini tidak bisa kalian jual belikan satuan ya, kecuali kalian harus menjualnya secara satu akun. Jadi satu akun itu adalah berisi semua game bisa kalian jual. Dan tentunya ini balik lagi pada kalian, apakah sering gonta-ganti game atau sering jual beli game bekas untuk menghemat budget. Saya rasa sih untuk yang disc version lebih layak kalian pilih. Dan sekarang saya akan membahas dari segi performa dari kedua versi PS5 digital dan juga disc version ini. Untuk speknya benar-benar sama, tidak ada perbedaan sama sekali, seperti resolusi hingga 8K, lalu 4K 120 fps, ray tracing, lalu kapasitas SSD-nya juga 825 GB sama. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Namun di video ini saya akan mengetes apakah sama kecepatannya ketika booting loading screen dari PS5 Digital Edition dan juga disc version ini, dan ketika loading masuk ke dalam gamenya. Dan itulah semua perbedaan antara PS5 disc version dan juga digital version menurut pendapat saya sendiri. Lalu pilihan manakah yang terbaik dari kedua versi PS5 ini? Semua itu tergantung pada kebutuhan kalian masing-masing. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian, karena secara garis besar ini sama saja untuk dari segi performa dan gamenya. Dan gitu aja untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.